Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Selamat datang di YouTube channel GKI Denpasar. Mulai hari ini, GKI Denpasar akan menyapa saudara-saudara sekalian melalui siaran streaming di YouTube channel ini. Oleh karena itu, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan juga tanda lonceng di tampilan layar Anda, agar saudara-saudara bisa mendapatkan video-video terbaru dari kami. Kami juga berterima kasih bagi setiap Anda yang dengan rela mengikuti himbauan dari pemerintah dan gereja untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Mari kita menghayati ini sebagai sebuah upaya untuk ambil bagian demi pemulihan kondisi bangsa ini agar menjadi lebih baik lagi. Melalui tayangan ini, kami juga mengajak Bapak Ibu serta saudara sekalian untuk dapat mengikuti kebaktian minggu bersama dengan keluarga di rumah masing-masing. Biarlah di tengah segala keterbatasan yang ada, ibadah kita kepada Tuhan tetap bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, akhir kata, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita mengawali kebaktian Prapaskah yang keempat ini dengan sebuah pengakuan. Tuhan beserta kita sekalian. Hidup manusia dinamis, selalu berganti dan berubah. Namun kasih setia Tuhan selalu dinyatakan di sepanjang hidup yang kita jalani. Sebab Dialah yang menjaga dan merawat kita. Dialah yang menyediakan yang kita butuhkan. Melalui pekerjaan Yesus di dunia, Allah mengajarkan kita untuk melihat karya dan rencananya secara utuh, sehingga kita menjadi celik dalam mengenali kehendaknya dan hidup seturut jalannya. Jadilah Tuhan
bentuklah aku sesukamu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, pilihlah aku dan ujilah, sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, seluruh hidupku kuasailah. Berilah Roh-Mu kepadaku, agar terang Kristus menyatalah. Bapa di dalam surga, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang menjaga dan melindungi kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh berkumpul sekalipun kami tidak tatap muka. Kami ingin menyembah Tuhan, kami ingin menikmati hadirat Tuhan, dan kami ingin belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolonglah jamah hati dan pikiran kami, sehingga ketika benih firman Tuhan ditaburkan ke dalam hati kami boleh menjadi tanah yang subur, sehingga benih itu boleh berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang lebat. Urapi hamba-Mu Tuhan, agar hanya kebenaran perkataan-Mu saja yang hamba sampaikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan pada hari ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasalnya yang ke-9 ayat 1 sampai 41. Injil Yohanes pasalnya yang ke-9 ayat 1 sampai 41. Saya akan bacakan bagi kita semua. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu."
Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang sedemikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu? Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimanakah ia sekarang dapat melihat? Jawab orang tua itu, yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Jawabnya, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga? Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami? Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta?
Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, nama Tuhan terpujilah. Hosiana, Hosiana, nama Tuhan terpujilah. Ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, 12 tahun yang lalu saya bersama dengan rekan-rekan dokter mengabdi di sebuah desa yang sangat terpencil di Indonesia. Kami memiliki begitu banyak kenangan manis di sana. Sampai-sampai ketika kami mau menyudahi masa abdi kami yang selama 2 tahun itu, kami janjian satu dengan yang lainnya. Nanti kita kumpul lagi ya di sini, di tempat yang gak ada sinyal, gak ada listrik, dan susah air gitu ya. Tapi karena kenangan manis itu begitu banyak, kami merasa bahwa kami harus berkumpul lagi gitu. Hingga tiba beberapa bulan berselang pasca kami menyudahi masa abdi kami, beberapa bulan kemudian kami menerima kabar duka berturut-turut yang otomatis menodai kenangan manis kami. Di tahun yang sama, salah satu rekan kami harus meninggal karena malaria. Di tahun berikutnya, salah satu rekan kami yang lain harus meninggal karena proses persalinan yang sulit. Dan di tahun berikutnya lagi, sahabat saya, rekan kerja saya, harus meninggal karena kanker. Kami sangat terpukul, sangat tergoncang dengan setiap kabar duka yang terjadi. Tapi satu hal yang saya tidak bisa lupakan adalah bagaimana sekelompok orang pada waktu itu mengatakan kepada saya bahwa ada apa sebenarnya dengan rumah dinas dokter. Saya lalu berpikir, oh mungkin ada radiasi begitu ya, yang akhirnya mempengaruhi fisik kami begitu. Ternyata mereka berkata, bukan. Mereka mengkaitkan antara kabar duka tersebut dengan yang namanya roh halus, santet, hukuman, dosa. Mungkin dokter-dokter dihukum begitu ya, sehingga harus menerima peristiwa yang menggoncang itu. Penderitaan fisik dikaitkan dengan dosa. Dan beberapa waktu yang lalu ada seorang rekan juga menjumpai saya dan bertanya kepada saya, Kak, kenapa ya hidupku kok terus bermasalah seperti ini begitu? Apa sebenarnya dosaku? Apa sebenarnya salahku? Betapa manusia seringkali mengkaitkan antara penderitaan yang dialami dengan dosa. Penderitaan dikaitkan dengan dosa. Nah, pola pikir seperti inilah yang dimiliki oleh para murid Yesus pada saat mereka berjumpa dengan orang yang buta sejak lahirnya. Bahwa ketika mereka melihat, mereka bertanya kepada Yesus, bukan pertanyaannya, guru kenapa dia buta dari lahir? Bukan. Tapi pertanyaannya adalah, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Dia atau orang tuanya? Seolah tidak ada pilihan lain. Pertanyaannya, siapakah yang berbuat dosa? Dia atau orang tuanya? Kalau pilihan ganda, saudara, maka murid-murid Kristus itu hanya memberikan A dan B kepada Yesus. Tapi Yesus datang dengan memberikan jawaban C. Bukan A, bukan B. Bukan dosa dia dan bukan dosa orang tuanya. Tapi karena ada pekerjaan Allah yang harus dinyatakan lewat dia. Kemudian Yesus pun menyembuhkan dia dengan cara yang sedikit unik. Yesus meludah ke tanah, lalu mengadukkannya dengan tanah dan meletakkannya di mata orang buta itu, lalu meminta dia untuk membasuhkan dirinya ke kolam Siloam.
Setelah orang buta itu membasuhkan dirinya ke kolam Siloam, dia pun sembuh. Dia pun bisa melihat. Kabar gembira seharusnya. Tapi ternyata pada saat itu dia bertemu dengan tetangga-tetangga dan orang yang suka memperhatikan dia mengemis. Lalu orang-orang itu mulai bak netizen yang kalau melihat ada orang yang posting kabar bahagia malah nyinyir. Mereka mengatakan, loh ini bukannya pengemis yang biasanya mengemis di pinggir jalan. Kok bisa melek, kok bisa melihat? Terus ada satu lagi yang mengatakan, bukan, dia mirip saja. Lalu sampailah orang buta ini harus klarifikasi. Betul, akulah itu. Lalu mereka bertanya, kenapa kok bisa, kamu bisa melihat itu kenapa? Terus akhirnya dia menceritakan prosesnya bagaimana Yesus menyembuhkan dia. Tidak ada ucapan selamat Bapak Ibu. Tidak ada usulan untuk ibadah pengucapan syukur begitu ya. Tidak ada. Tapi mereka justru menggiring orang buta yang bisa melihat ini datang ke orang Farisi. Kenapa orang Farisi? Karena pada saat itu orang Farisi adalah seperti suri tauladan gitu ya buat orang-orang Yahudi. Karena orang Farisi dianggap hidupnya saleh, hidupnya benar, hidupnya kudus, hidupnya suci. Pemimpin agama. Dan akhirnya orang buta ini yang sudah melihat itu dibawa ke orang Farisi dan dimulailah proses interogasi yang rumit itu. Bapak Ibu, kalau tadi kita membaca narasi yang kita baca tadi bersama-sama, maka kita bisa melihat setidaknya ada 5 sikap orang Farisi. Yang pertama, orang Farisi ragu. Ragu apakah orang buta ini betulan buta dari lahir dan apakah betulan dia akhirnya bisa melihat. Sampai-sampai orang Farisi ini harus memanggil saksi, yaitu orang tuanya. Orang tuanya didatangkan untuk melengkapi kesaksian dan untuk menyatakan bahwa oh iya betul, orang buta ini betulan buta dari lahir. Ragu. Dan kemudian orang Farisi juga mempunyai sikap yang kedua. Mempersoalkan waktu penyembuhan. Bapak Ibu, tadi kita sudah baca bersama-sama bahwa ternyata Yesus menyembuhkan di hari Sabat. Dan bagi orang Farisi, ini melanggar aturan. Ini melanggar hukum. Walaupun ada orang yang buta bisa melihat. Tapi bagi orang Farisi, ini salah. Karena ini hari Sabat. Dan sikap yang berikutnya adalah betapa orang Farisi mempersoalkan siapa yang menyembuhkan. Kita tahu bersama bahwa Yesus yang menyembuhkan orang buta tersebut. Tapi bagi orang Farisi, gak boleh. Yesus itu tidak boleh diakui sebagai Mesias. Jadi persoalan besar ini kalau sampai Yesus yang menyembuhkan. Jadi walaupun ada orang yang sakit sembuh, orang Farisi mempersoalkan siapa yang menyembuhkan. Dan kalau orang yang menyembuhkan ini tidak istilahnya satu aliran dengan mereka, ini menjadi soal. Ini menjadi permasalahan. Dan kemudian Bapak Ibu, sikap yang keempat, sekalipun orang Farisi ini ada mosi tidak percaya kepada orang buta ini, kalau dia betulan buta dari lahir. Tapi kalau kita lihat di ayatnya yang ke-34, maka kita bisa menyimpulkan bahwa akhirnya orang Farisi ini mempunyai kesimpulan bahwa orang yang buta ini sama sekali berdosa. Sikap yang keempat adalah menyimpulkan bahwa orang buta ini sama sekali berdosa. Engkau yang lahir sama sekali dalam dosa hendak mengajar kami. Dan sikap yang kelima, orang Farisi
mengusir orang yang disembuhkan ini keluar. Bapak Ibu, ada seorang penafsir yang menuliskan bahwa kemungkinan besar peristiwa ini terjadi di sinagog, di tempat perkumpulan ibadah orang Yahudi. Dan bila orang Farisi mengusir seseorang dari sinagog, itu menjadi sebuah pertanda bahwa kamu tidak boleh berelasi lagi dengan masyarakat. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan bersama, pernahkah saudara dan saya ada di dalam posisi para murid, para tetangga orang buta ini, dan orang Farisi yang memang beragama tapi memiliki pandangan yang sempit, yang memang melihat aturan agama tapi buta akan kasih, yang memang melihat akan ritual agama tapi buta akan kemanusiaan. Pernahkah kita menjadi seperti mereka? Bapak Ibu, kasih dan kemanusiaan menjadi hal yang penting dan genting sekali pada saat-saat seperti ini. Namun kita sama-sama sadari bahwa wujud kita mengasihi jangan dibatasi dengan kita bersentuhan. Jangan dibatasi dengan harus bertatap muka. Mengapa? Karena kita sama-sama ketahui, saya yang tidak bergejala saat ini, bisa jadi saya membawa virus corona. Dan kalau saya berjumpa dengan saudara dalam kerumunan yang ramai, saya tidak tahu apakah saya menularkan atau tidak kepada orang lain. Oleh karena itu, GKI, bukan hanya GKI Denpasar, GKI se-Indonesia, itu mengambil keputusan yang menurut saya sulit, tapi ini bijak. Karena kita harus menunjukkan kasih dan kemanusiaan kita. Bukan hanya sekedar melindungi ritual, bukan hanya sekedar melindungi aturan, tapi kita juga harus mewujudkan kasih dan kemanusiaan kita. Saya yakin kita di dalam waktu-waktu terakhir ini banyak sekali menerima postingan foto, postingan video terkait virus corona. Dan baru-baru ini saya juga menonton gitu ya, tayangan video dari seorang pengkhotbah yang mungkin maksudnya menghibur ya, mungkin maksudnya menguatkan para penontonnya. Yang mengatakan bahwa tidak usah takut sama virus corona. Tidak usah kita sibuk membicarakan virus corona. Virus corona ada di bawah kaki kita. Dalam nama Yesus semua yang nonton tidak akan kena virus corona. Mari kita selidiki, betulkah ini menjadi wujud kasih dan kemanusiaan kita kepada sesama? Tegakah kita memasang video ini kepada mereka yang ada di garis depan? Mereka yang sibuk untuk mempertahankan hidup sesamanya. Dokter, perawat, para medis yang bekerja habis-habisan sampai mereka harus meninggalkan keluarganya. Tegakah kita memasang video seperti ini kepada dokter-dokter atau para ilmuwan yang mencoba untuk menyelidiki vaksin, menemukan obat untuk mencegah penyebaran corona yang mematikan ini? Benarkah ini wujud kasih dan kemanusiaan kita? Kalau sampai kita tertular dan kita menularkan orang lain. Dan ada pula beberapa kelompok orang yang saya lihat memberikan respon yang berbeda. Mereka mengatakan gak usah takut, tetaplah kita beribadah, tetaplah kita bertemu. Karena mati adalah keuntungan. Bapak Ibu, lagi-lagi mari kita lihat kasih dan kemanusiaan kita. Kalau misalkan kita mati terus kita untung, bagaimana keluarga yang kita tinggalkan? Kalau mari kita bersama-sama untuk mengingat keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi. Tegakah kita
sebegitunya mengambil keputusan? Apakah agama kita gunakan sebegitunya seperti orang Farisi yang ini Sabat, salah. Oh ini Yesus yang menyembuhkan, salah. Apakah kita menggunakan agama seperti itu hingga kita dalam waktu yang bersamaan buta akan kasih dan kemanusiaan? Bapak Ibu, celik mata bukan hanya sekedar bisa melihat secara indrawi, tapi celik mata bisa melihat Allah yang mengasihi sesama. Bukan hanya sibuk dengan perspektif manusiawi kita, tapi bagaimana kita mencoba untuk melihat dengan perspektif ilahi. Celik mata juga berarti bahwa kita merasakan dan melihat Allah bekerja. Saudara, orang yang buta dari lahir ini pasti mengalami kegetiran di dalam hidupnya. Alkitab mengatakan bahwa dia mengemis. Orang tuanya ada datang waktu sidang, bertemu dengan para orang Farisi. Tapi saya yakin bahwa dia mengalami kegetiran dalam hidup. Lihatlah bahwa Yesus datang menyembuhkan. Dan ketika dia sembuh lalu berharap bahwa situasinya justru menyenangkan dia, malah yang terjadi situasinya malah nggak enakin dia gitu ya. Nampak bahwa Yesus kok hilang dari narasi. Waktu orang menanyakan kepada dia, di manakah dia? Dia menjawab, aku tidak tahu. Dan dia harus melewati proses yang pelik dan rumit itu bersama dengan orang Farisi. Tapi Bapak Ibu, ketika dia diusir keluar, Yesus mendengar dan Yesus datang. Mari kita juga melihat bahwa Allah bekerja. Meski mungkin dalam keadaan-keadaan seperti ini kita ada di dalam kondisi yang sangat sulit. Baru-baru ini saya mendengar ada seseorang yang punya saham cukup besar. Kemudian pagi hari dia bangun, dia melihat handphonenya, dia menangis. Karena sahamnya harus anjlok. Beberapa rekan saya harus menunda pernikahannya. Sampai waktu yang dia tidak ketahui kapan. Padahal dia sudah mengeluarkan biaya cukup besar. Dan beberapa orang lainnya harus merugi di dalam usaha. Beberapa orang lainnya juga harus menderita karena orang yang terkasih pergi. Dan proses penguburan pun tidak dihadiri banyak orang. Saudara, memang ini kondisi yang rumit. Memang ini kondisi yang getir buat setiap manusia di dunia ini. Karena ini sudah pandemi, wabah sedunia. Tapi Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap memiliki pengharapan dan melihat Allah bekerja. Sebagaimana Yesus hadir dalam kehidupan orang buta yang bisa melihat itu. Yesus hadir membawa pertolongan. Kalau dalam situasi ini mungkin kita bisa melihat bahwa rumah sakit yang dibangun secara darurat oleh pemerintahan Cina di Wuhan akhirnya bisa tutup. Bukan tutup karena tidak ada biaya, tapi tutup karena pasiennya sudah habis. Mari kita juga melihat bahwa ada begitu banyak dokter, sukarelawan, perawat, para medis yang mau untuk maju meninggalkan keluarganya, mau untuk tetap tinggal di rumah sakit dan tidak pulang menjumpai anaknya karena dia takut menularkan kepada anaknya. Mari kita lihat siapa yang menggerakkan mereka. Kalau bukan Tuhan. Mungkin saat ini banyak di antara kita yang sulit untuk merasakan kehadiran Tuhan. Seperti seorang anak yang dia didiagnosis buta, lalu dia merasa bahwa ayahnya justru pergi saat dia menderita. Tapi ternyata ayahnya bekerja dengan cara yang dia tidak duga dan pikir sebelumnya.
Kisah ini dimuat dalam sebuah video. Dan biarlah video ini menolong kita berefleksi bersama bahwa Allah memampukan kita bukan hanya celik kepada kasih dan kemanusiaan, tapi Allah memampukan kita untuk celik pada karyanya dan pekerjaannya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Dewan Gereja Sedunia, bahwa mari kita tetap memiliki iman, pengharapan, dan kasih. Everybody has a hero. Okay. Come on. Mine's my dad. Yes, I get it. Since Mom died, it's only been us. He has a way of filling my life with color. Dad! Which one? That one. Sometimes I don't understand his advice, but I trust him. And what always brought us together was our love for running. One day, I'll be faster than him. And when I am, I'm gonna win every marathon in the world. Abby? What's wrong, champ? Or at least that was my plan. I'm losing my sight. And real quick, read to me the lowest level that you can see on there. What is called is interocular melanoma. Eye cancer. Unfortunately, you will lose your vision. That was the day my father disappeared. Okay. Come on. Dad! Wakey, wakey. Ready to run, champ? Come on. I thought he would always be there for me. I guess I was wrong. Dad, where are you? Dad! You abandoned me. Where are you, Dad? Where did you go? Do you not love me anymore? Am I still beautiful? Are you no longer proud of me? How could you leave me when I need you the most? Dad? Dad, why did you leave me? Abby thinks I've left her. And as much as it pains me to hear that, she's right. I've left her. The best that we can do is save the actual eye so that cosmetically she doesn't lose them. That's my girl. I understand. That's my girl. That's my little girl. There's support groups, and I know this is a very difficult time. No! I've left her to realize she's more courageous than she ever imagined. I've left her to discover how beautiful she is from the inside out. I've left her to challenge herself in ways she never considered. I've left her to discover how strong she really is. Abby, it's me. Dad? It's me, baby. Why did you leave me? I was right here. I was always here. Where did you go? I was always here, baby. Listen, no one believes in you more than I do. You know that.
think about how far you've come. Don't you, baby? My dad says he gave me what I needed, not what I wanted. You ready? Folks, what we're seeing here is amazing. This is a testament of true love. Love between is a allowing mother someone to see their true worth and beauty. I used to think my dreams were over. I thought I'd never run again. And even though I can't see my dad, I know he's guiding me the entire way. Amin. Bersukacitalah yang halis hatinya, dan salib Kristus Rajamu terus sanjungkanlah. Bersukalah, nyanyikan syukurmu seumur hidupmu. Kemana kau pergi, sepanjang pagi dan petang, baik suka pun pedih. Bersukalah, nyanyikan syukurmu. Tetap bertahanlah, mantapkan langkahmu. Pak Laskar berperang terus, setia dan teguh. Bersukalah, nyanyikan syukurmu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami datang dengan rasa syukur atas segala berkat pemeliharaan-Mu yang tidak henti-hentinya tercurah atas kami. Terutama ketika kami bersama-sama dengan segenap bangsa di dunia, di tengah mengalami penderitaan yang serupa dengan mewabahnya virus corona, kami tetap meyakini bahwa Tuhan menjaga kami, memelihara kami semua. Tuhan, sejujurnya kami khawatir. Kami takut dengan wabah ini yang telah nyata merenggut banyak jiwa, bahkan merenggut damai sejahtera dalam hidup kami. Kami mohon pulihkan hidup kami ya Tuhan. Biarlah segala upaya yang dikerjakan oleh segenap bangsa dan juga bangsa kami menjadi perpanjangan tangan-Mu, memulihkan kehidupan kami. Setiap dokter dan para medis yang terus berjuang mengatasi virus ini, kami berdoa buat mereka, sertai dan kuatkan mereka agar melalui mereka pemulihan Tuhan terjadi. Untuk setiap korban dari virus atau mereka yang saat ini tengah bergulat menghadapi penyakit ini, Bapa sertai mereka, biarlah setiap upaya medis menyembuhkan mereka. Juga untuk setiap orang yang terdampak secara materi, kami percayakan berkat-berkat hanya dalam Tuhan saja. Berkati juga gereja-gereja yang saat ini bersama dengan pemerintah berjuang mengatasi virus ini. Jika untuk sementara banyak gereja menjaga jarak dengan jemaat dan sesama,
Kiranya hal ini boleh dipandang sebagai upaya gereja mewujudkan damai untuk memutus rantai penyakit ini. Biarlah meski tidak bersentuhan, kami percaya hati kami dapat Kau ratkan dalam kasih-Mu semata. Kami percaya Engkau sang pemegang kuasa atas hidup kami dan segala kuasa, kami serahkan seluruh penderitaan dunia ini di dalam kuasa-Mu saja. Terima kasih Tuhan, berlandaskan cinta kasih-Mu kami berdoa. Amin. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera kini dan selama-lamanya.